Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Hartini Harahap MPD dari SMP Negeri 1 Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Ica Juria, SPDI, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Rosmanila Lubis. Tujuan visi guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 1.3 yang pertama, melatih penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, melatih menyusun bagza menurut kalimat prakarsa perubahan guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah. Bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan tahapan bagza. Tahapan bagza terdiri dari B. Buat pertanyaan, berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. A. Ambil pelajaran, berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut. G. Gali mimpi, berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana, berisi rumusan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. A. Atau eksekusi, berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Dari pendekatan inquiry apresiatif ini, maka sesuai dengan potensi yang saya miliki, saya menggagas visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berbudi pekerti, berkarakter, inovatif, mandiri, dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Jelasan komponen visi. 1. Cerdas. Menggambarkan peserta didik mampu menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan yang bukan hanya satu bidang saja, namun di bidang lainnya, di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis. 2. Berbudi pekerti. Menggambarkan peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang luhur atau berakhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari, baik sesama Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam, di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berkarakter, di mana menggambarkan peserta didik mencerminkan keberimanan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara, mencerminkan tindakan menghargai orang lain, dan selalu menjadikan dirinya dapat dipercaya. Menggambarkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. 4. Inovatif, menggambarkan peserta didik mampu berpikir kreatif untuk menghasilkan pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru dalam menyelesaikan masalah, di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila kreatif. 5. Mandiri, menggambarkan peserta didik mampu mengatur tingkah laku yang memiliki kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, ketegasan diri, serta bertanggung jawab terhadap diri dan orang lain,
di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila mandiri. Dan yang terakhir keenam, yaitu cinta lingkungan, menggambarkan peserta didik memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa berusaha mencegah kerusakan di sekitar, yang menggambarkan profil pelajar Pancasila bergotong royong. Dari penjelasan komponen visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menyenangkan. Dan dalam menentukan prakarsa perubahan ini, saya menggunakan kanvas atap. Yang pertama, aset, di mana saya memiliki peserta didik yang rasa ingin tahu dan rasa semangat yang tinggi dalam belajar. 2. Dukungan dari pimpinan dan rekan sejawat beserta stakeholder lainnya. T. Tantangan. Ternyata, saya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memantapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Memotivasi peserta didik yang rendah, kurangnya dukungan orang tua, dan kurangnya sarana dan prasarana. A. Aksi, di mana saya sebagai guru melakukan pengembangan diri untuk mengimplementasikan apa yang sudah didapat di kelas. Dan guru berkolaborasi praktik baik dengan sesama guru. P. Pembelajaran. Saya akan menerapkan hal-hal baik dalam proses pembelajaran yang saya akan terapkan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan mengaitkan pembelajaran yang kontekstual dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Berikut ini adalah kanvas Bagja yang sudah saya susun berdasarkan prakarsa perubahan, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menyenangkan. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah 1. Apakah yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? 2. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan? Dan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah 1. Mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. 2. Melakukan asesmen diagnostik awal yang mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau wawancara. 3. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 4. Berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Tahap yang kedua adalah tahap ambil pelajaran, yang mana pertanyaan yang saya buat pertama adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pengimplementasian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menyenangkan? 2. Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu menyenangkan? 3. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? 4. Situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan bagi murid? Tindakan yang saya lakukan yaitu 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan di PMM atau di YouTube. 2. Melakukan wawancara atau survei pengalaman dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? 2. Bagaimana perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan? 3. Harapan apa yang ingin saya capai dalam pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan tersebut? Tindakan yang saya lakukan adalah 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid berbeda. 2. Membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui wawancara. 3. Guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang berpusat pada murid.
Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan? 2. Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid? 3. Bagaimana mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid? 4. Apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid? 5. Berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan yang saya lakukan adalah 1. Membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. 2. Membuat daftar contoh-contoh praktik baik dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 3. Merancang tahapan proses pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan sesuai gaya belajar murid, atau membuat modul ajar, media pembelajaran, atau LKPD, dan sebagainya. 4. Membuat target pencapaian dari pembelajaran yang berpusat pada murid. 5. Mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa yang akan mengarahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini? 3. Kapan pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan ini akan diterapkan? 4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan yang saya lakukan: 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan ini. 2. Membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru untuk mengobservasi atau memantau kelas saya. 3. Membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 4. Selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Itulah tadi pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3.